Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kita akan lanjutkan untuk membahas matematika peminatan kelas 10 semester 2 tentang vektor. Kali ini subtopik yang akan kita bahas adalah tentang panjang vektor, jarak 2 titik dan vektor satuan pada ruang dimensi 2 dan juga ruang dimensi 3. Biar lebih nyambung lagi, teman-teman simak pembahasan yang sebelumnya ya. Latihan soal yang akan kita bahas kali ini kayak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara, uji kompetensi 3 halaman 30-31. Kita mulai nomor pertama, panjang vektor V adalah, di sini ruang dimensi 2, panjang vektor V bisa kita simpulkan seperti ini. Ya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, karena ini adalah vektor posisi. Jadi akar dari min 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Min 4 kita kuadratkan hasilnya positif 16, 6 kita kuadratkan hasilnya 36. Kalau kita jumlahkan dulu, akar 52. 52 bisa kita pecah perkalian akar 13 kali akar 4 ya. Akar 4 2, akar 13 masih tetap. Jadi hasilnya nanti 2 akar 13 opsi yang C. Berikutnya, nomor 2, perhatikan gambar vektor berikut. Nilai dari panjang vektor KL adalah titik-titik. Teman-teman bisa mencari dulu vektor KL, baru nanti dicari panjangnya. Masih ingat ya, cara menentukan vektor jika sudah diketahui seperti ini. Dari K ke L, kita bergerak ke kiri terlebih dahulu sebanyak 6 satuan. Benar ya? 6 satuan ke kiri. Berarti nanti yang kita tulis min 6, karena ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Kemudian, setelah itu kita geser atau pindah ke atas sebanyak 2 satuan. 2 satuan ke atas. Berarti tandanya nanti positif, positif 2. Itulah vektor KL. Sekarang kita cari panjangnya dari vektor KL. Akar X kuadrat berarti min 6 kuadrat ditambah Y kuadrat 2 kuadrat. 36 ditambah 4 akar 40. Ya, akar 40 kalau kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 10 berarti 2 akar 10. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau tadi mencari panjang vektor KL dengan Pitagoras juga sama aja. Jadi ini sama aja kita mencari panjang sisi miring KL. Jadi jumlahkan antara kuadrat 6 dan kuadratnya 2. Hasilnya nanti sama. Lanjut nomor 3, diketahui vektor U dan vektor V jika vektor W sama dengan 2U tambah 3V. Nilai dari panjang vektor W adalah, kita cari vektor W terlebih dahulu, 2U, 2 kali vektor U, min 4, min 2, kita tambahkan dengan 3 kalinya vektor V, min 1, 5. Kita kalikan dulu. 2 dikali min 4, min 8, 2 kali min 2, min 4. Ditambah, juga kita kalikan, 3 kali min 1, min 3, 3 kali 5, 15. Jumlahkan, min 8 tambah min 3, min 11, min 4 tambah 15, 11 positif ya. Nah inilah vektor W. Sekarang kita cari panjangnya vektor W. Akar dari X kuadrat berarti min 11 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Min 11 kalau kita kuadratkan hasilnya positif 121, 11 kuadrat juga 121. Nah, berarti kalau kita jumlah ini akar dari 242. Kita sederhanakan, akar 121 dikalikan akar 2. Akar 121, 11, akar 2 masih tetap. Nah, seperti ini. Jadi panjang vektor W adalah 11 akar 2. Nomor 4, diketahui vektor M dan N, jika panjang vektor M ditambah N sama dengan 10, nilai A sama dengan. Nah, sama ya dengan nomor sebelumnya, kita cari vektor M ditambah N terlebih dahulu. Min 5, 2, ditambah min 1A. Kita jumlahkan, min 5 tambah min 1, min 6, 2 ditambah A, 2 plus A. Nah, panjang vektor M plus N ini diketahui sama dengan 10. Panjang vektor M plus N berarti akar dari min 6 kuadrat ditambah 2 plus A kuadrat. Ini tadi 10 ya.
Nah, untuk mencari nilai A-nya, teman-teman kuadratkan kedua ruas dulu ya, biar akar yang paling keluar ini hilang. Jadi nanti min 6 kuadratkan 36, ini kalau kita kuadratkan menjadi 4 ditambah 4A ditambah A kuadrat. Ingat, pengkuadratan bentuk aljabar yang seperti ini, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, setelah dikuadratkan, yang ruas kanan juga ya, 10 dikuadratkan 100. Kemudian kita susun ulang, A kuadrat ditambah 4A, 36 tambah 4, 40 ya. 40 dikurangi 100, berarti kurangi 60. Lalu kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 60, jumlahnya 4. Nah, berarti min 6 dan plus 10. Min 6 kali 10 min 60, min 6 ditambah 10 hasilnya 4, positif 4. Nanti pembuat 0 yang pertama adalah A sama dengan 6, pembuat 0 yang kedua adalah A sama dengan min 10. Jadi nilai A-nya 6 atau min 10, ada pada opsi yang B. Teman-teman bisa mengerjakan seperti ini ya. Mulai dari sini, akar dari min 6 kuadrat. Berarti kita kuadratkan kedua ruas, dan sekaligus dihitung, min 6 dikuadratkan 36 ya. Tetapi yang 2 plus A kuadrat ini ditulis sama. Nah, seperti ini. Boleh. Ruas kanannya kalau dikuadratkan kedua ruas menjadi 100. Lalu, 2 plus A kuadrat sama dengan 100 kurangi 36, 64. Nah, karena ruas kiri berupa bentuk kuadrat dan ruas kanan ternyata juga bisa kita akar, maka sekarang kita akar kedua ruas. Akar dari 2 plus A kuadrat adalah 2 plus A saja. Tetapi akar dari 64, kalau dia berupa persamaan kuadrat, maka plus minus akar 64, yaitu plus minus 8. Jadi nilai A-nya nanti ada 2. Plus minus 8 dikurangi 2, kalau 2-nya pindah ke kanan. Jadi nilai A yang pertama bisa plus 8 kurangi 2 sama dengan 6, atau A yang kedua min 8 min 2 yaitu min 10. Sama ya? Nah, hasilnya sama-sama 6 dan min 10, tapi ini tadi prosesnya agak berbeda sedikit. Tadi Kak cuma mengingatkan kalau pengakaran kedua ruas persamaan kuadrat seperti ini, maka hasilnya bukan cuma 8 ya. Akar 64 bukan cuma 8, tapi plus minus 8. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Panjang vektor A, nah kali ini ruang dimensi 3 dan vektornya dinyatakan dalam IJK. Cara pencarinya masih sama. Jadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena ini sampai 3 komponen ya. Komponen X atau apsis, komponen Y ordinat, dan komponen Z disebut aplikat. Jadi nanti ini akar dari 3 kuadrat ditambah komponen Y-nya min 2 ya. Jadi tandanya ikut. Min 2 kuadrat ditambah komponen Z-nya koefisien K, min 1 kuadrat. Kita hitung, 3 kuadrat 9, min 2 dikuadratkan positif 4, min 1 dikuadratkan positif 1. Kalau kita jumlah, hasilnya akar 14. Selesai ya, jadi jawaban yang A. Nomor 6, jika vektor A, B, maka panjang vektor A plus B adalah, kita cari dulu, vektor A ditambah vektor B. 4 min 3 min 2 ditambah 2, 5, min 1. Kita jumlahkan yang seposisi, 4 tambah 2, 6, min 3 tambah 5, 2, min 2 ditambah min 1, min 3. Kita cari panjangnya sekarang. Panjang vektor A plus B adalah akar dari apsis kuadrat ditambah ordinat kuadrat ditambah aplikat kuadrat. Nah, tinggal kita hitung ya. Akar 36 tambah 4 tambah 9. 36 tambah 4, 40. Tambah 9, 49. Akar 49, hasilnya 7. Oke, jadi jawaban yang C. Nomor 7, jika vektor P diketahui di vektor Q juga diketahui, maka panjang vektor P ditambah 2 kali panjang vektor Q.
Berarti langsung bisa kita cari panjang vektor P terlebih dahulu dengan akar dari absis kuadrat ditambah ordinat kuadrat ditambah aplikat kuadrat. Akar 16 ditambah 4 ditambah 16 lagi ya, 32 tambah 4, akar 36, yaitu 6. Cari panjang vektor Q sekarang. Akar dari 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat. 4 ditambah 16 ditambah akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. 20 tambah 5, 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi nanti panjang vektor P ditambah 2 kali panjang vektor Q sama dengan 6 ditambah 2 kali 5. 6 tambah 10. Hasilnya 16. Yang B jawabannya. Kita lanjut nomor 8. Diketahui vektor U dan V searah. Ada beberapa pernyataan di sini. Pernyataan yang benar adalah seperti yang sudah kita tahu, vektor itu memiliki besaran atau panjang dan juga arah. Jika kita mempunyai dua vektor yang sama, misalkan ini vektor AB ya, yang ini misalkan vektor BC atau CD aja. Nah, dua vektor ini dikatakan sama jika kedua vektor mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Jadi ini bisa kita katakan vektor AB sama dengan vektor CD. Inilah namanya kesamaan vektor ya. Bagaimana jika panjang vektor ini tidak sama, tetapi arahnya sama? Misalkan kakak punya vektor AB, kemudian kakak juga punya vektor CD. Dengan vektor CD ini 2 kalinya vektor AB, misalkan semacam itu ya. Ini anggap arahnya sama, teman-teman. Nah, konsep seperti inilah yang dinyatakan dua vektor yang searah. Jadi dua vektor atau lebih yang sejajar memiliki kemiringan vektor yang sama atau arah yang sama, di mana panjang vektornya tidak harus sama. Kalau sama, seperti yang sebelumnya ini dikatakan AB sama dengan CD, tapi kalau ini berarti bisa kita tulis AB sama dengan 2 kali CD atau K kali CD, atau sebaliknya CD sama dengan K kali AB, di mana K ini adalah pengali atau kelipatan. Yang penting kemiringan serta arahnya sama ya. Ada juga nanti yang berlawanan arah, berarti misalkan AB dengan vektor CD. Nah, seperti ini, arahnya berlawanan. Berarti dikatakan kedua vektor ini berlawanan arah. Nah, kita ambil contoh biar lebih jelas. Vektor AB misalkan 1, 2. Maka, nanti vektor CD, untuk soal ini, kan CD itu 2 kali AB ya, 2 kali AB. Berarti 2 kalinya 1, 2, yaitu 2, 4. Vektor CD 2, 4. Katakanlah ini sebagai vektor U, yang CD ini sebagai vektor V. Jika kita mencari jumlah vektor U dan V, berarti 1, 2 ditambah 2, 4, hasilnya adalah 3, 6. Lalu kita bisa mencari panjangnya, vektor U ditambah V adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 9 ditambah 36. Akar 45 ya, akar 45 kalau kita jabarkan menjadi akar 9 kali akar 5. Atau 3 akar 5. Panjang vektor U adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 5. Panjang dari vektor V adalah akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 tambah 16, akar 20 ya. Akar 20 itu 4 kali 5, berarti 2 akar 5. Nah, dari sini bisa teman-teman simpulkan kalau ternyata panjang U ditambah V itu sama dengan panjang U ditambah panjang vektor V. Karena
3 akar 5 itu adalah hasil penjumlahan dari akar 5 ditambah 2 akar 5. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ya. Sekarang kita cari yang pengurangan. U dikurangi V. 1, 2 kurangi 2, 4. Hasilnya min 1, min 2. Kalau kita cari panjangnya, panjang dari vektor U kurangi V adalah akar dari min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, berarti ini hasilnya 1 tambah 4, 5 ya, akar 5. Coba kita cek pernyataan yang kedua. Panjang U dikurangi V, yaitu akar 5 tadi. Apakah benar sama dengan panjang U, akar 5, ditambah panjang V, 2 akar 5? Jelas salah ya. Karena akar 5 ditambah 2 akar 5 hasilnya 3 akar 5. Jadi pernyataan kedua bernilai salah. Yang pernyataan ketiga, apakah benar panjang vektor U dikurangi V akar 5, apakah sama dengan panjang vektor U akar 5 dikurangi panjang vektor V 2 akar 5? Nah, yang ruas kanan ini seharusnya kalau kita kurangkan, akar 5 dikurangi 2 akar 5 adalah minus akar 5. Sedangkan ruas kiri tadi positif akar 5. Jadi, kedua ruas tidak sama. Artinya pernyataan ketiga juga salah. Jadi, yang benar hanya pernyataan pertama. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi, nomor 9. Vektor posisi P 5x2 dan vektor posisi Q juga sudah diketahui. Jika panjang vektor PQ sama dengan 3 dan X-nya nanti adalah bilangan positif, maka nilai X yang memenuhi berapa? Oke, kita cari PQ terlebih dahulu ya. PQ itu artinya vektor posisi Q dikurangi dengan vektor posisi P. 7 min X3 dikurangi 5x2. 7 kurangi 5, 2, min X lagi berarti min 2x, 3 min 2, 1. Nah, ini vektor PQ. Panjang vektor PQ sama dengan 3. Panjang vektor PQ dapat kita cari dengan akar absis kuadrat ditambah ordinat kuadrat atau Y ditambah Z atau aplikat kuadrat. Kita sama dengankan dengan 3. Hasilnya 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 1. Biar hilang akar yang ruas kiri, maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga ruas kanan menjadi 9. 4x kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4 kurangi lagi 1 ya, berarti 9 kurangi 5. Hasilnya 4, lalu kita bagi 4 ke dua ruas, x kuadrat sama dengan 1. Nah, hati-hati ya. Di sini akar dari x adalah plus minus 1. Akar dari bentuk kuadrat ini ada 2. Bisa plus 1, bisa minus 1. Karena plus 1 dan min 1 kalau dikuadratkan sama-sama hasilnya 1. Tetapi ada syarat x lebih dari 0, maka kita pilih yang x sama dengan positif 1. Nah, kita lanjut nomor 10. Diketahui segitiga KLM dengan koordinat titik KL dan M diketahui. Ada 4 pernyataan, mana pernyataan yang benar? Karena di sini koordinatnya pada ruang dimensi 2, maka teman-teman bisa menggambar di koordinat kartesius ya. Kayak sketsakan. Titik K adalah 1, min 2. X-nya 1, Y-nya min 2. Nah, kira-kira di sini ya, ini titik K. Kemudian titik L 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Kira-kira di sini. Dan titik M min 2, min 1. Min 2 di sini, min 1 di sini, jadi titik M kira-kira di sini. Nah, kalau teman-teman menggambar koordinat kartesius ini dengan benar, dengan skala, atau di kertas berpetak ya, nanti akan langsung kelihatan ini tuh apakah segitiga siku-siku, ataukah sama kaki. Itu langsung kelihatan ya, tapi kalau gambarnya semacam kayak ini kan, kayak agak kurang yakin gitu ya, seperti siku-siku di sini, tapi entah ya, seperti sama kaki di KL dan KM, tapi belum tahu juga. Nah, berarti teman-teman cari panjang dari masing-masing sisi KL, LM, dan
MK atau KM. Yuk kita cari, misalkan KL dulu ya, KL. Vektor KL adalah L kurangi K. Jadi nanti ini 21 kita kurangkan dengan 1 min 2. Hasilnya 1, 1, min 2, 1 tambah 2, 3. Maka panjang vektor KL adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 10. Kemudian kita cari panjang vektor LM. Cari vektor LM terlebih dahulu, M dikurangi L. M min 2 min 1 dikurangkan dengan L21. Min 2 min 2 min 4. Min 1 min 1 min 2. Maka panjang vektor LM adalah akar min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 16 ditambah 4. Akar 20. Dan yang terakhir, KM atau MK sama aja. M kurangi K. Min 2 min 1 dikurangi 1 min 2. Min 2 min 1 min 3. Min 1 tambah 2, 1 ya. Maka panjang vektor KM adalah akar dari min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 10. Nah, dari sini kelihatan nih, jadi panjang dari garis KL adalah akar 10 satuan, panjang dari garis LM akar 20 satuan, panjang dari garis KM adalah akar 10 lagi. Ya. Artinya segitiga KLM ini adalah segitiga sama kaki karena ada satu pasang sisi yang sama panjang, yaitu KL dengan KM. KL sama dengan KM, maka ini adalah segitiga sama kaki. Jadi pernyataan kedua benar ya, sudah nyicil. Sekarang apakah dia siku-siku? Berarti cara mengeceknya gunakan teorema Pythagoras. Kalau berlaku teorema Pythagoras berarti siku-siku. Kita lihat sisi terpanjang. Sisi terpanjang akar 10, akar 10, akar 20 berarti yang LM ini ya, sisi terpanjangnya. Apakah berlaku LM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat? LM tadi akar 20. Kita kuadratkan coba. KL akar 10 ya. Kita kuadratkan. KM juga akar 10. Akar 10 kuadrat. 20 sama dengan 10 tambah 10. Benar ya? Nah, ternyata juga berlaku Pythagoras. Artinya, sudut di depan sisi terpanjang atau sisi LM, yaitu sudut K, adalah sudut siku-siku. Jadi, KLM merupakan segitiga siku-siku dan siku-sikunya di K. Pernyataan pertama juga bernilai benar. Untuk pernyataan ketiga, luas segitiga KLM adalah apakah 5 satuan luas? Nah, kalau teman-teman punya segitiga siku-siku, berarti kan sisi sikunya bisa teman-teman anggap sebagai alas dan sisi siku yang satunya sebagai tinggi. Jadi nanti luas segitiga KLM adalah setengah kali alas, atau mungkin di situ kita ambil yang KM ya, tingginya berarti yang KL. Setengah kali akar 10 kali akar 10. Setengah kali 10 hasilnya 5. 5 satuan luas. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Kita cek yang pernyataan keempat. Keliling segitiga KLM adalah 4 akar 10. Keliling dari segitiga KLM adalah KL ditambah LM ditambah KM. KL tadi akar 10, LM akar 20, KM akar 10. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan ya. Paling yang bisa dijumlahkan ini, akar 10 tambah akar 10 itu 2 akar 10. Tetapi yang akar 20 ini kan bentuk sederhananya 4 kali 5, jadi 2 akar 5. Karena ini tidak sama bilangan yang di dalam tanda akar, maka tidak bisa kita jumlahkan. Jadi ini udah mentok ya. Kelilingnya 2 akar 10 ditambah 2 akar 5 satuan. Jadi pernyataan yang keempat ini bernilai salah gitu. Jadi yang benar hanya pernyataan 1, 2, dan 3. Maka kita pilih yang A.
Oke, lanjut nomor 11, jarak antara titik P dan Q pada ruang dimensi 3 ini ya berarti. Oke, teman-teman bisa mencari panjang PQ dengan cara mencari vektor PQ terlebih dahulu atau QP juga boleh dengan cara vektor satuan Q dikurangi vektor satuan P. Kalau ini berarti P kurangi Q ya. Kemudian nanti mencari panjang vektor PQ atau QP. Ini nanti hasilnya akan sama aja sih, karena kan cuma kebalikan tanda ya. Untuk panjangnya sama, untuk vektornya nanti otomatis berbeda, karena salah satu merupakan negatif dari yang lainnya, tapi untuk panjang nanti sama. Nah, gitu kalau menggunakan konsep vektor yang tadi. Atau teman-teman langsung bisa menggunakan rumus ini. Jarak dua titik adalah akar dari X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat ditambah Z1 kurangi Z2 kuadrat. Ini boleh kebalik ya teman-teman. Maksudnya boleh X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 kurangi Y1 kuadrat tambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Boleh, jadi nggak masalah. Misalkan ini X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2. Jadi X1 kurangi X2 min 1 min 2. Tambah Y1 kurangi Y2-nya 2 kurangi 8 kuadrat. Tambah 3 kurangi min 3 kuadrat. Jangan lupa masih di dalam tanda akar. Min 1 min 2 min 3. Min 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. 2 kurangi 8 min 6 ya. Min 6 dikuadratkan positif 36. 3 min 3 berarti 3 tambah 3 6. 6 kuadratkan 36 lagi. 9 ditambah 36 kali 2 itu 72. 72 tambah 9, 81 ya. 81 kita akar hasilnya 9. Oke, jadi jawaban yang tepat yang D. Sekarang ke konsep vektor satuan. Jika kakak punya vektor U dengan komponen X, Y, dan Z ya, atau XY saja pada ruang dimensi 2, maka nanti vektor satuan dari U kita tulisnya seperti ini. Nah, E itu dibacanya kalau pada vektor satuan ya. Vektor satuan dari U adalah 1 dibagi panjang vektor U, berarti akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dikali dengan vektor U sendiri ya, atau XY tadi. Nah, atau XY-nya boleh ditaruh di depan. Ini kalau disederhanakan tadi, vektor U dibagi panjangnya dari vektor U. Pada nomor 12 ini diketahui 3 vektor U, V, dan W. Di antara ketiga vektor tersebut, mana yang merupakan vektor satuan? Vektor satuan, seperti namanya, berarti panjang dari vektor satuan ini pastilah nanti sama dengan 1. Jadi, kita tinggal ngecek antara vektor U, V, dan W ini mana yang panjangnya 1. Untuk vektor U terlebih dahulu, panjang vektor U sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 1 tambah 1, akar 2. Jadi bukan ya, yang vektor U bukan, jadi otomatis jawaban A ini salah, D juga salah karena memuat vektor U. Kita cek vektor V, panjang vektor V apakah 1? Akar dari min setengah kuadrat ditambah akar 3 per 2 kuadrat. Min setengah kita kuadratkan 1 per 4 positif ya. Akar 3 per 2 dikuadratkan. Untuk akar 3 kalau dikuadratkan 3 ya. Jadi 3 per 2 dikuadratkan 4. Jadi 3 per 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya 4 per 4. 4 per 4 itu sama aja 1. Akar 1 bernilai 1. Jadi benar ya. Vektor V merupakan vektor satuan karena panjang vektornya 1. Sekarang kita cek vektor V. Panjang vektor V adalah akar dari 1 per akar 5 kuadrat ditambah 2 per akar 5 kuadrat. 1 per akar 5 dikuadratkan berarti 1 per 5. 2 per akar 5 kita kuadratkan 4 per 5. Kalau kita jumlahkan 5 per 5. 5 per 5 juga bernilai 1. Akar 1 hasilnya 1. Oke, berarti vektor V juga merupakan vektor satuan. Jadi ada 2 jawaban, yaitu vektor V dan W yang merupakan vektor satuan. Kita pilih yang E ya.
Oke, kita lanjutkan nomor 13. Vektor satuan yang searah dengan vektor V adalah, berarti ini kita cari vektor satuan dari V dulu. Vektor satuan dari V adalah vektor V dibagi panjangnya vektor V. Nah, berarti 4 min 2 dibagi dengan panjang, berarti akar 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 4 min 2 akar 16 ditambah 4 akar 20 ya. 4 min 2 dibagi akar 20. Akar 20 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Jadi 4 min 2 dibagi 2 akar 5. Kita rasionalkan sekalian, kali dengan akar 5 per akar 5. Kalau kita perhatikan di sini akar 5-nya kan sudah pada posisi pembilang ya, artinya bentuknya sudah rasional. Kita kalikan, lanjut sini coba ya. 4 min 2 kali akar 5 yang bagian penyebut, 2 akar 5 kali akar 5, berarti 2 kali 5, 10. Jadi ini sama aja kita kalikan akar 5 per 10 dengan vektor 4 min 2 ya. Semua komponen kita kalikan dengan akar 5 per 10. Untuk yang 4 dulu, berarti 4 akar 5 per 10. Nah, yang komponen Y-nya min 2 akar 5 per 10. Ternyata bisa kita sederhanakan. 4 dengan 10 kita bagi 2, hasilnya 2 per 5. Jadi 2 akar 5 per 5. Yang ini 2 dengan akar 10, kita 2 dengan 10 maksud kakak, kita sederhanakan 1 per 5, tapi negatif. Jadi min 1 per 5 atau min akar 5 per 5. Nah, seperti itu teman-teman, kita cek di opsi ya. 2 akar 5 per 5 yang komponen Y min akar 5 per 5. Jadi jawabannya tepat yang D ini ya. Berikutnya nomor 14, diketahui koordinat titik A dan B vektor satuan yang searah dengan vektor AB. Berarti kita cari dulu vektor AB. Vektor AB adalah vektor posisi B dikurangi A atau koordinat B dikurangi A. Min 2, 2, 8. Kita kurangkan 1 min 4, 2. Min 2 min 1, min 3, 2 min 4, 2 tambah 4, 6 ya. 8 kurangi 2, 6. Nah, vektor AB-nya ini sekarang kita cari vektor satuan dari vektor AB. Vektor satuan dari vektor AB. Berarti vektor AB dibagi dengan panjangnya vektor AB. Vektor AB min 366 barusan dibagi dengan panjangnya, berarti akar dari min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, ini sama dengannya di tengah sini ya, jangan di sini. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Yang bagian penyebut itu berarti 9 ditambah 36. Oke, tulis aja lagi ya di sini ya. Nggak apa-apa, lama per step, biar lebih jelas aja ya. 9 tambah 36 tambah 36. 72 ditambah 9, 81. Jadi min 3, 66 dibagi akar 81. Akar 81 itu kan 9 ya, teman-teman. Jadi min 3, 66 dibagi 9. Nah, masing-masing kita bagi dengan 9. Jadi min 3 dibagi 9, 6 dibagi 9, 6 dibagi 9. Hasilnya min 1/3. Ini 6 per 9 dibagi 3, 2 per 3, 2 per 3 lagi. Nah, kayak gini ya. Ditulis dalam IJK boleh, berarti min 1/3 I ditambah 2 per 3 J ditambah 2 per 3 K. Iya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D lagi. Nomor terakhir, vektor R merupakan vektor satuan jika nilai K berapa?
Nah, vektor satuan kan panjang vektornya 1 ya. Jadi nanti panjang vektor R kalau dia merupakan vektor satuan haruslah 1. Panjang dari vektor R berarti akar dari setengah kuadrat ditambah K kuadrat ditambah min 1/4 kuadrat. Kita sama dengan 1. Nanti kalau kita kuadratkan kedua ruas, akar yang ruas kiri ini hilang ya, tinggal setengah kita kuadratkan 1/4. K kuadrat ditambah min 1/4 dikuadratkan hasilnya 1/16. Ruas kanan kalau kita kuadratkan hasilnya tetap 1. Di sini kan ada penyebut per 16. Coba kedua ruas kita kalikan dengan 16. 1/4 kali 16, 4. K kuadrat kali 16, 16 K kuadrat. 1/16 kali 16, 1. Ruas kanan, 1 kali 16, 16. Nah, 16 K kuadrat, 4 tambah 1, 5 ya. 5 kurangi 16, min 11 gitu kalau kita pindah ruas tadi. Nah, kita faktorkan sekarang nih. Cara pemfaktorannya gunakan konsep yang ini, A kuadrat min B kuadrat. Faktornya adalah A plus B dikali A min B. Nah, berarti ini kita akar ya, 16 K kuadrat kita akarkan 4K. Kalau 11 kita akar ya akar 11 gitu. Angkanya sama, 4K akar 11 juga, tetapi tandanya plus dan minus ya, atau minus plus sama aja. Berarti nilai dari 4K yang pertama kan min akar 11, jadi K-nya nanti min akar 11 per 4 atau 1/4 akar 11. K yang kedua pastilah nanti kebalikannya ini, berarti positif 1/4 akar 11. Ya, jadi yang tepat yang D ini. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita cukupkan dulu pembahasan panjang vektor kali ini. Lanjut lagi nanti di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!